Valentino Rossi diyakini bakal menanamkan doktrin istimewa kepada Pedro Acosta. Andai sang anak ajaib asal Spanyol benar-benar merapat ke tim VR46 Racing Team di kasta tertinggi MotoGP. Sejak debutnya di kelas Premier bersama KTM Tech3 pada musim 2024, nama Pedro Acosta langsung mencuri perhatian dunia. Talenta mudanya seolah memancar terang di tengah kerasnya persaingan MotoGP. Tak butuh waktu lama, rider berusia 20 tahun itu langsung dijuluki sebagai titisan Marc Marquez. Gaya balapnya liar tapi terkontrol, agresif namun tetap elegan, sebuah kombinasi yang langka dan mematikan. Sebagai seorang rookie, Acosta langsung bikin heboh dengan mencetak 5 podium. Penampilannya begitu impresif hingga KTM pun tak mau menunggu lama, satu musim cukup untuk mengamankan jasanya ke tim pabrikan, Red Bull KTM. Kini ia berduet dengan Brad Binder, dan tantangan barunya pun dimulai. Namun, seperti kata pepatah, langit semakin tinggi, angin pun semakin kencang. Naik ke tim utama, tentu membawa tekanan yang jauh lebih besar. Dan disinilah Acosta masih mencari pijakan yang mantap. Hingga seri ke-6 MotoGP 2025, podium masih enggan ia cicipi. Hasil terbaiknya hanyalah finish keempat di Le Mans, sebuah pencapaian yang tak buruk, tapi jelas belum cukup untuk menjawab ekspektasi yang menempel di pundaknya. Sementara itu, bursa transfer pembalap mulai memanas. Nama Acosta pun ikut terlempar dalam pusaran rumor. Mantan pembalap 500cc, Alex Barros, ikut bersuara. Menurutnya, Acosta akan jauh lebih bersinar jika diberi kesempatan menunggangi Desmosedici milik Ducati, motor yang saat ini dianggap sebagai senjata pamungkas di grid MotoGP. Dia punya potensi besar. Di Ducati, dia bisa bersaing rebut podium atau bahkan kemenangan melawan Marquez, tegas Barros kepada Motosan. Ducati tak akan membuat lompatan besar dari versi 2025 ke 2026. Mereka sudah bekerja keras. Motor itu siap menang, dan Acosta bisa mengendarainya pada level terbaik. Namun, Barros juga menyadari bahwa jalan menuju tim pabrikan Ducati masih penuh duri. Duo juara dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, sudah mengunci line-up tim utama. Maka, jalur yang lebih realistis untuk Acosta adalah tim satelit mereka, Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik sang legenda, Valentino Rossi. Tapi tunggu dulu, Barros menyelipkan peringatan mengejutkan. Kalau Acosta ke VR46, dia harus siap-siap dicuci otak. Ucap Barros belak-belakan. Valentino Rossi mungkin akan menanamkan kebencian terhadap Marc Marquez, mengingat rivalitas berdarah yang pernah terjadi di masa lalu. Wow! Sebuah tuduhan yang membakar tensi panas antara dua generasi MotoGP. Barros bahkan menyebut, dibanding Jorge Martin atau Toprak Razgatlioglu, Acosta adalah kandidat terkuat yang bisa mengisi kursi Ducati di VR46. Tapi harga yang harus dibayar mungkin lebih dari sekadar adaptasi motor, bisa jadi harga emosional jika Barros benar soal doktrin Rossi kepada anak-anak didiknya. Bayangkan saja, kata Barros menutup pernyataannya, Rossi mungkin akan membuat Acosta menabrak Marquez, bukan hanya secara teknik, tapi juga dalam pertarungan dominasi. Drama MotoGP kembali memanas, dan dunia kini menanti. Akankah Acosta benar-benar melangkah ke Ducati lewat jalur VR46 dan menerima doktrin The Doctor? Atau akankah dia tetap berjalan di jalur netral sebagai pembalap bebas penuh potensi? Yang jelas, bintang muda ini berada di persimpangan besar dalam kariernya, dan apapun pilihannya nanti, MotoGP akan berubah karenanya. Di tengah sorotan tajam yang mengarah pada performa cemerlang Marc Marquez, Ducati justru dihadapkan pada situasi pelik yang sedang menjerat sang juara bertahan,
Francesco Bagnaia, di gelaran MotoGP 2025. Memiliki dua pembalap luar biasa dalam diri Bagnaia dan Marquez ternyata belum cukup membuat Ducati bisa bernapas lega. Alih-alih tenang, pabrikan Italia ini kini diguncang oleh kontras tajam antara performa dua jagoannya hingga berakhirnya seri MotoGP Prancis 2025. Marquez, yang baru bergabung namun langsung meledak seperti dinamit di lintasan, tampil luar biasa. Dalam 6 seri awal, Baby Alien ini telah mengukir 4 podium, termasuk 3 kemenangan di balapan utama, sementara di sesi sprint, ia seolah tak tersentuh. Tak sekalipun gagal naik ke podium tertinggi, menunjukkan betapa eksplosif dan tajamnya insting balap pria Spanyol itu. Namun di sisi lain lintasan, Francesco Bagnaia sedang menghadapi jalan terjal. Sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 memang masih mampu meraih 4 podium di balapan utama, tetapi hanya 1 kali merasakan manisnya kemenangan. Di sesi sprint, hasilnya pun belum menggembirakan, 4 kali finish ketiga, tanpa sekalipun mencicipi podium teratas. Kondisi ini makin diperjelas lewat hasil mengecewakan yang diraih Bagnaia di sirkuit Le Mans akhir pekan lalu. Performa sang juara bertahan tak mampu menyaingi Marquez, dan sorotan pun otomatis beralih ke Ducati. Ada apa dengan Bagnaia? Menanggapi kondisi ini, manajer tim Davide Tardozzi pun angkat suara. Tanpa perlu menyebut nama Marquez, karena performanya berbicara sendiri, Tardozzi menegaskan bahwa fokus utama Ducati saat ini adalah mengembalikan kepercayaan diri Bagnaia. Tujuan tim adalah membantu Bagnaia, ujar Tardozzi. Seperti dikutip dari Motosan via Bola Sport, kami tahu kemampuan yang dia miliki. Kami mengaguminya. Tapi saat ini, kami belum bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Tardozzi mengingatkan publik, Bagnaia adalah protagonis MotoGP dalam 4 tahun terakhir. Bukan berarti dia tiba-tiba lupa cara mengendarai motor ini. Kami harus membawanya kembali ke jalur kemenangan, lanjutnya dengan nada penuh keyakinan. Lebih jauh, Ducati berjanji akan memberikan segala bentuk dukungan, baik teknis maupun non-teknis, demi mengangkat performa sang juara bertahan. Para mekanik pun tengah berjibaku mencari solusi terbaik. Saya masih percaya, Bagnaia punya keberanian mutlak untuk bertarung demi kemenangan, bahkan melawan Marquez sekalipun, tegas Tardozzi. Namun, bukan hanya persoalan teknis yang dihadapi Bagnaia, tekanan berat yang mengimpit mentalnya pun mulai terasa. Tardozzi tak menutup mata akan hal ini. Moral Bagnaia jelas sedang tertekan. Kami harus mendukungnya, juga dari sudut pandang psikologis, ungkapnya dengan nada prihatin. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan, baik dari sisi manusia maupun teknis. Kami akan membahasnya minggu ini, termasuk bersama Gigi Dall'Igna. Tardozzi pun menutup pernyataannya dengan penekanan penuh empati. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, baik secara performa maupun psikologis. Tugas kami adalah membantunya sepenuhnya, dari segala sisi, 360 derajat. Dani Pedrosa menyoroti betapa beratnya langkah Francesco Bagnaia yang kini kesulitan menembus bayang-bayang dominasi sang rekan setim, Marc Marquez, dalam panasnya persaingan MotoGP 2025. Berada di tim sekelas Ducati, yang seharusnya menjadi surga bagi seorang juara bertahan, ternyata justru menjadi tantangan tersendiri bagi Bagnaia. Keberadaan Marc Marquez, sang baby alien, mengubah segalanya. Kehadirannya membawa gelombang baru di tubuh Ducati, mengguncang dinamika tim dan secara langsung menyeret Bagnaia ke dalam pusaran tekanan. Ducati, yang kini dijuluki sebagai tim impian, menyandingkan dua rider berkelas dunia yang sama-sama menyandang status juara dunia.
Namun realitanya, justru Bagnaia, sang senior di skuad merah, lebih sering harus menahan getir dan menyaksikan Marquez melenggang di garis depan. Di awal musim ini, dominasi Marquez terasa seperti tembok kokoh yang belum bisa Bagnaia runtuhkan. Marquez menunjukkan kelasnya, termasuk saat dia berjaya di sesi sprint MotoGP Prancis 2025, Sabtu lalu. Dalam balapan yang berlangsung sengit selama 13 putaran, ia berhasil merebut posisi terdepan dari Fabio Quartararo dan tak tergoyahkan hingga finish. Kemenangan itu menambah daftar panjang dominasinya. Marquez hanya gagal 2 kali meraih kemenangan, yakni di GP Amerika dan GP Spanyol, luar biasa. Di sisi lain, nasib Bagnaia justru sebaliknya. Ia kembali harus menelan pil pahit. Alih-alih bersaing di depan, ia malah crash di putaran ketiga, menyudahi balapannya lebih awal dengan perasaan frustrasi yang tak tertahankan. Kondisi sulit yang menimpa Bagnaia ini pun tak luput dari perhatian mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa. Sosok yang dikenal sebagai Little Spaniard itu angkat suara, memberikan analisis mendalam tentang mengapa Bagnaia masih belum bisa mengimbangi Marquez sejauh ini. Menurut Pedrosa, ada hal mendasar yang menghambat Bagnaia, yakni pikirannya sendiri. Terlalu larut dalam analisa teknis justru membuatnya kehilangan insting natural sebagai pembalap. Ia menilai, Bagnaia masih belum benar-benar memahami apa yang perlu diperbaiki agar bisa menyamai performa Marquez yang kini begitu terengginas di atas Desmos Cedici. Semua pemikiran analitis ini justru sedikit menghambat Bagnaia, ujar Pedrosa, dikutip dari Motosan. Tapi jika dia mulai menyadari apa yang harus dilakukan dan bagaimana menutupi kekurangan yang ia rasakan saat ini terhadap motornya, mungkin dia bisa kembali kompetitif seperti rekan setimnya. Namun begitu, Pedrosa tak serta-merta menghakimi. Ia juga melihat ada secercah harapan. Menurutnya, meski tertekan, Bagnaia masih menunjukkan progres. Hal itu terlihat dari catatan waktunya di sesi latihan yang justru lebih baik dibanding musim lalu. Dalam tabel waktu latihan, Bagnaia finish di posisi ketiga tercepat, ucap Pedrosa. Ia mencatatkan waktu 1 menit 30,39 detik, lebih baik dari tahun lalu. Namun yang jadi persoalan, bukan sekadar waktu, tapi rasa. Pedrosa menilai, Bagnaia kehilangan feel terbaiknya, sensasi menyatu dengan motor yang selama ini jadi kekuatannya. Dia memang melaju lebih cepat, tapi dia kehilangan perasaan itu. Kekuatan yang dia miliki musim lalu. Pungkas Pedrosa. MotoGP 2025 baru memasuki 2 seri pertama, tetapi satu nama sudah menjadi sorotan utama, Marc Marquez. Sang baby alien tampil begitu perkasa bersama tim pabrikan Ducati, menunjukkan dominasinya yang luar biasa dan membuat para rival hanya bisa terpana. Terbaru, Marquez kembali membuktikan diri di GP Argentina yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, ia menguasai segala aspek balapan, mulai dari merebut pole position, menang di sprint race, hingga menaklukkan balapan utama dengan penuh gaya. Dengan hasil ini, ia memperpanjang rekornya setelah meraih kemenangan serupa di GP Thailand, seri pembuka musim ini. Tak heran jika kini banyak yang mulai bertanya-tanya, mungkinkah Marquez akan menyamai atau bahkan melampaui rekor 9 gelar dunia milik Valentino Rossi? Bahkan legenda MotoGP Giacomo Agostini percaya bahwa Marquez tidak hanya bisa menyamai The Doctor, tetapi juga melampaui pencapaiannya. Saya yakin dia bisa melewati rekor Valentino Rossi, dan saya berharap dia tidak memecahkan rekor saya, ujar Agostini.
pemegang rekor 15 gelar juara dunia yang hingga kini masih tak tertandingi. Tapi kalaupun dia berhasil, saya akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Karena rekor memang dibuat untuk dipecahkan, dan dia sangat layak untuk melakukannya. Namun, yang membuat Marquez begitu luar biasa bukan hanya kecepatannya di lintasan, tetapi juga mentalitas baja yang dimilikinya. Di usia 32 tahun, ia telah menghadapi berbagai rintangan berat, dari cedera parah hingga tantangan teknis, tetapi selalu kembali dengan mental petarung sejati yang pantang menyerah. Tak heran jika Agostini melabelinya sebagai cattivo, sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti jahat atau si buruk. Tapi dalam konteks ini, itu adalah pujian tertinggi. Cattivo menggambarkan seorang pembalap yang memiliki naluri kemenangan, keberanian luar biasa, dan kegigihan tanpa batas. MotoGP 2025 baru memasuki awal musim, tetapi jika Marquez terus tampil dengan performa sekonsisten ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat sejarah baru terukir di dunia balap motor. Akankah ia melewati Rossi, atau bahkan mengejar rekor Agostini? Satu hal yang pasti, pertarungan ini baru saja dimulai. Pecco Bagnaia, pembalap utama Ducati di MotoGP, mengakui bahwa ia mungkin akan berbalik arah dan kembali ke GP24 mulai Grand Prix Amerika setelah mengalami awal musim 2025 yang jauh dari kata ideal. Sejauh ini musim 2025 bukanlah musim yang bersahabat bagi Bagnaia. Di Grand Prix Thailand, ia hanya mampu finish di posisi ketiga dengan jarak yang cukup jauh dari pemenang. Sementara itu, di Grand Prix Argentina akhir pekan lalu, ia harus puas di urutan keempat, tertinggal lebih dari 5 detik dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil menggila dan meraih kemenangan 2 balapan berlalu, dan dengan Marquez yang terus mendominasi dengan kemenangan 100%, Bagnaia kini sudah tertinggal 31 poin di klasemen. Lebih parahnya lagi, ia bahkan harus puas duduk di peringkat ketiga di bawah Alex Marquez dari tim Gresini Ducati. Setelah GP Argentina, Bagnaia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa kehilangan koneksi magisnya dengan Ducati. Di atas kertas, GP25 sebenarnya tak jauh berbeda dari GP24. Ducati bahkan sempat membuang mesin 2025 mereka dan menunda penggunaan sasis serta paket aerodinamika baru hingga tes di Jerez pada bulan April. Namun, tetap saja ada perbedaan di beberapa aspek, dan tampaknya perbedaan inilah yang membuat Bagnaia kehilangan sentuhannya. Situasi ini membuatnya mempertimbangkan untuk kembali sepenuhnya ke GP24 mulai dari GP Amerika. Kami memang mengalami sedikit peningkatan selama akhir pekan, ujar Bagnaia, dikutip oleh Motorsport.com dari Argentina. Tapi saya masih kehilangan sesuatu. Kontrol ban belakang terasa berbeda, dan itu aneh, mengingat motor ini seharusnya mirip dengan tahun lalu. Mungkin mulai balapan berikutnya, saya akan kembali ke GP24, karena saat ini perasaan saya benar-benar aneh. Kami harus terus bekerja. Tapi yang jelas, masalah ini harus segera kami selesaikan. Grand Prix Argentina 2025 menjadi momen yang mengejutkan bagi Bagnaia. Ini adalah pertama kalinya sejak Grand Prix Amerika 2024 ia gagal naik podium dalam sebuah Grand Prix. Padahal, di musim lalu dengan GP24, Bagnaia begitu superior, menang 11 dari 20 balapan. Sayangnya, inkonsistensi menghantui. Dengan 8 balapan tanpa hasil yang akhirnya membuatnya kehilangan gelar juara dunia dengan selisih hanya 10 poin. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tapi sejak awal balapan saya kesulitan menemukan ritme.
Memang benar saya tidak terlalu jauh dari dua pembalap teratas, karena saya hanya lebih lambat 1/10 hingga 1/10 detik di bagian pertama balapan. Tapi itu cukup untuk membuat mereka menjauh. Lalu, saya juga kehilangan waktu saat bertarung dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Sementara itu, Alex Marquez yang tetap menggunakan GP24 secara penuh tampil luar biasa di Gresini Racing.